video kali ini aku akan bikin rekomendasi 5 cerita Wattpad yang bagus banget menurut aku. Jadi ceritanya itu tentang remaja-remaja gitu. Aku bikin genre yang remaja. Jadi aku di sini nggak bakalan ngasih tahu kalian semuanya tentang ceritanya. Aku bakalan bacain prolognya aja dan kayak garis besarnya aja dari cerita itu. Jadi langsung aja cerita yang pertama. Nanti ceritanya bakal aku tampilin di sini ya, supaya kalian bisa lebih mudah nyarinya. Oke, jadi di cerita yang pertama ini ada Pastel Lizzie judulnya. Ini karangan dari Nigel. Ya, jadi setahu aku ini tuh dia tuh yang buat indie, salah satu selebgram juga. Ini dia buat Pastel Lizzie namanya judulnya. Dan setahu aku juga cerita ini tuh udah diterbitin ya, udah dibuat buku. Kalian bisa cek juga di Gramedia bukunya. Jadi cerita ini udah dibaca 3,46 juta orang dan 152.000 vote. Ini ada 17 bagian, dan kalau misalnya di Wattpadnya itu udah nggak lengkap karena emang udah diterbitin, jadi nggak dilengkapin di Wattpadnya. Kalian bisa cek aja. Cuman ini di Wattpadnya juga ceritanya udah bagus banget walaupun emang nggak full. Kalau misalnya kalian nggak mau ngegantung ceritanya, kalian bisa cek di Gramedia terdekat kalian bukunya. Oke, jadi aku bakalan bacain prolognya di sini. Nanti prolognya juga bakalan aku tampilin di samping aku. Oke, nama gue Pastel Lizzie. Aneh banget. Gue nggak ngerti lagi kenapa bokap nyokap gue namain gue itu. Mungkin mereka kelewat kreatif. Gue biasa dipanggil Lizzie. Tapi ada satu orang cowok yang manggil gue Pastel. Dan itu ngebuat gue sebel banget. Namanya Kafka. Salah satu cowok terpopuler di sekolah. Ganteng, tajir, tapi super nyebelin. Sampai-sampai kalau gue lagi sama dia, rasanya gue butuh yodium biar gak gondokan. Dan tiba-tiba aja dia minta bantuan gue buat pura-pura jadi pacarnya dia. Oke, jadi si Pastel Lizzie itu, kita sebut aja Lizzie ya. Si Lizzie itu anak SMA kelas 12 dan dia satu sekolah sama Kafka. Kafka itu tadi yang cowok nyebelin. Dari yang aku baca itu, Kafka itu seorang anak basket, cowok populer, blasteran Indo-Jerman gitu, tinggi. Nah, kalian bisa bayangin kan gimana coolnya dia. Jadi pertama kali mereka ketemu itu, jadi si Lizzie-nya itu kayak salah jadwal gitu. Seharusnya hari libur, dia malah datang ke sekolah. Dan pertama kali ketemu Kafka itu di lapangan basket gitu. Jadi Kafka lagi main basket, terus habis itu dia kayak kena pantulan bola basketnya gitu si Lizzie-nya. Terus dari situ si Lizzie-nya itu kayak kesel gitu sama Kafka, dan suatu ketika Kafka itu minta tolong sama Lizzie untuk jadi pacarnya si Kafka itu. Si Kafka itu bilang ke Lizzie dia bakalan ngelakuin apapun itu untuk Lizzie, tapi dia harus jadi pacar seharinya Kafka. Dan Lizzie itu mau karena ada imbalannya. Kalian kalau misalnya yang pengen tahu imbalannya apa, kalian bisa langsung cek ceritanya di Wattpad, oke? Oke, jadi langsung aja untuk cerita yang kedua, judulnya Chill This Boy. Oke, jadi si Chill This Boy ini dibuat dan ditulis oleh Dea Amel, dibaca 237.000 orang, dan di vote udah 9,29.000. Ada 44 bagian. Nah, prolognya itu Ayla Winarta. Jadi si Ayla Winarta itu perannya gadis berusia 17 tahun harus menerima nasib dikarenakan ibunya harus berhenti bekerja karena penyakitnya, dan ayahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan pesawat. Ayla tinggal bersama adik, ibu, dan neneknya yang selalu mengurus mereka. Ayla mengerti kondisi keluarganya.
Ayla yang mengerti kondisi keluarganya harus bekerja dan mengubur semua mimpi-mimpinya. Setelah lulus SMA 3 bulan lalu, Ayla langsung mencari pekerjaan. Dia harus mencari uang untuk pengobatan ibunya, membiayai uang sekolah adiknya. Bekerja sebagai baby sister di keluarga Sabian adalah mimpi teraneh bagi Ayla. Baby sister yang seharusnya mengurus bayi atau anak di bawah 5 tahun, tapi tidak bagi Ayla. Bayi yang akan diurusnya adalah bayi besar berusia 17 tahun. Aneh memang, tapi inilah kenyataannya, mengurus bayi besar. Akankah Ayla bertahan dan mampu mengembalikan Arion, bayi besarnya, menjadi pria dewasa? Nah, jadi itu dia prolognya dari cerita Chill This Boy. Jadi di sini itu si Ayla itu dia kayak, jadi di sini Ayla itu baru lulus sekolah, terus dia harus bekerja karena ibunya sakit dan ayahnya udah meninggal, dan dia harus menghidupkan keluarganya, kayak tulang punggung keluarga lah gitu. Nah, di sini itu Ayla nemuin lowongan kerja untuk jadi baby sister. Dan ternyata lowongan baby sister itu bukan mengurus bayi, tapi mengurus anak remaja 17 tahun, bayi besar, mengurus bayi besar yang udah umurnya 17 tahun, dan bayi itu bernama Arion. Tapi semakin hari mereka tuh semakin dekat gitu, bahkan si Arionnya itu kalau misalnya mau pergi, kalau misalnya Ayla nggak ikut, itu dia nggak mau pergi. Jadi dia pengen Ayla selalu ikut gitu. Oke, jadi itu dia garis besarnya. Kalian bisa langsung cek ceritanya langsung ya, langsung ke Wattpad, cek ceritanya, kalian baca, semoga kalian suka juga sama rekomendasian aku ini. Terus cerita yang ketiga adalah Wedding Sweet 17. Ini penulisnya itu author 23, dibaca udah 3,66 juta 153.000 vote dan ada 61 bagian. Jadi di sini juga dia diterangin bukan cerita 17 tahun ke atas, jadi aman banget ceritanya. Terus prolognya aku bacain. Kisah dua anak manusia yang harus menikah usia 17 tahun karena perjodohan menentang. Tentu saja itu yang mereka inginkan. Sayangnya, hal itu tidak dapat terjadi. Gue tahu perjodohan ini berat buat lo, buat gue juga. Gue rasa lo mungkin suka sama cewek lain, dan jujur, gue juga suka sama cowok lain. Maka dari itu, kita belajar mengikhlaskan mereka ya, dan juga belajar untuk saling mencintai. Bukankah cinta hadir karena sering bersama? Jadi, ayo kita usaha. Kalau cinta gak pernah hadir di antara kita, mungkin kita emang gak jodoh. Akankah cinta hadir di antara keduanya? Bagaimana jika orang dari masa lalu kembali hadir dan kembali mengikat keduanya? Sanggupkah mereka memilih? Oke, jadi itu dia prolognya. Oke, jadi di sini tuh pemerannya, yang cowoknya itu ada Gilang dan yang ceweknya itu ada Erin. Jadi dia itu dijodohin gitu sama orang tuanya, padahal masih 17 tahun, tapi udah dijodohin dan mereka tuh nggak saling suka. Dan nanti tiba-tiba ada orang dari masa lalu mereka itu datang. Jadi kalau misalnya pengen tahu kelanjutannya, langsung aja cek ya, baca di Wattpad. Oke, jadi untuk cerita yang keempat itu ada The Secret of Cupu. Jadi cerita ini dibuat oleh akun Tri30Lin. Dibaca udah 2,16 juta orang dan di vote udah 98,2 ribu orang. Ada 61 bagian. Prolognya itu, aku di mata kalian bagaikan pertumbuhan seekor kupu-kupu. Saat aku masih menjadi ulet, kalian jauhi.
Saat aku mulai menjadi kepompong, kalian penasaran. Dan saat puncaknya, ketika aku sudah menjadi kupu-kupu, kalian puja dan kalian banggakan. Apa ini adil bagiku? Ucap Putri sambil menatap Nyalang dan beberapa orang yang sedang bergerombol menatapnya penuh rasa bersalah. Maaf, kami memang salah. Maafkan kami, ucap salah satu dari mereka. Hanya itu yang bisa kalian katakan. Maaf. Apa itu maaf? Aku tak tahu arti maaf yang sebenarnya. Kesal Putri. Putri, maafkan kami. Tolong kasihani kami. Kami akan memperbaiki diri, ucap orang selanjutnya. Untuk apa aku memaafkan kalian? Untuk apa aku mengasihani kalian? Apa kalian dulu pernah memaafkanku saat aku meminta maaf, walau tak berbuat salah? Apa dulu kalian mengasihaniku saat kalian membuliku? Tidak, bukan? Lalu, untuk apa aku memaafkan kalian dan mengasihani kalian? Teriak Putri sambil tidak bisa menahan amarahnya. Jadi ini tuh cerita tentang kayak seorang perempuan yang cupu, itu namanya Clara Putri tapi biasa dipanggil Putri. Itu dia suka dibully sama teman-temannya, tapi di suatu ketika kayak di saat dia udah menjadi wow gitu, teman-temannya kayak seakan pengen berteman gitu sama dia. Jadi langsung aja cek ceritanya di Wattpad. Dan cerita yang terakhir itu ada Aleta. Aleta itu ceritanya dibuat oleh Arzeta Karali. Pokoknya nanti bakalan aku tampilin ya, kalian bisa cari sendiri karena namanya susah. Ini dibaca oleh 311.000 orang, 13,4 yang vote, dan ada 42 bagian. Ya, tapi ini tuh masih proses revisi ya. Di sini juga ditulisin proses revisi. Jadi Aleta Miliona, gadis yang melakukan kesalahan fatal saat ia masih menduduki bangku sekolah menengah pertama SMP, membuat ia dijauhi banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Oke, jadi di sini dia ngasih tahu kalau misalnya dia saat SMP dia punya masalah yang sangat fatal. Jadi Aleta itu namanya Aleta Miliona. Dia anak pertama dari 2 bersaudara, punya adik namanya Keina Miliona. Jadi dia itu sekarang jadi keluarga yang sederhana, tapi sebelumnya dia tuh keluarga yang bisa dibilang berlebihan lah, kayak kaya gitu, bisa dibilang gitu. Dan sekarang dia hidup dengan keadaan yang pas-pasan karena perbuatannya dia yang fatal itu. Jadi dia pernah membuli siswa hingga tewas, dan tanpa dia sadari sebenarnya siswa itu adalah anak perusahaan dari perusahaan nomor 1 di dunia saat ini. Jadi perusahaan itu bekerja sama orang tuanya si Aleta itu. Dia mungkin karena perusahaannya bekerja sama dan sama orang tuanya Aleta, dan Aletanya bikin ulah, apalagi sampai anaknya yang perusahaan terbesar di dunia itu sampai tewas itu. Jadi mungkin dicabut semua ininya modalnya, atau kalian bisa baca aja kayak aku, karena aku gak bakalan ngejelasin semuanya biar kalian penasaran untuk baca. Oke, jadi untuk bonusnya itu aku bakalan tampilin cerita aku di Wattpad. Jadi aku juga bikin cerita di Wattpad, judulnya Bad Girls. Kalian bisa lihat di sini, kalian juga bisa baca kalau misalnya kalian pengen baca atau penasaran. Jadi di Bad Girls itu perannya itu ada Cantika atau biasa dipanggil Tika, terus juga L. Dan cerita aku itu udah dibaca 32,1 ribu orang dan 901 vote. Baru ada 20 bagian. Ini aku lagi proses nulis juga, proses nyelesain tulisan aku juga. Kalau misalnya kalian pengen baca-baca, kalian bisa cek aja Wattpad aku, nanti bakalan aku taruh samping ceritanya.